Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Makijia Silalahi dengan NIM 25111111200014. Di sini saya ingin menjelaskan materi dengan judul Reproduksi Pria dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Apa sih itu sistem reproduksi pria? Sistem reproduksi pria adalah sistem biologi yang bertanggung jawab dalam pembentukan, pematangan, penyimpanan, dan penyaluran sperma, serta produksi hormon testosteron. Nah, sistem ini bekerja melalui koordinasi antara organ eksternal dan internal untuk memastikan sperma yang dihasilkan memiliki kualitas baik dan mampu melakukan pembuahan. Selain itu, sistem reproduksi pria juga mendukung perkembangan ciri-ciri seksual sekunder, fungsi sekunder, dan keseimbangan hormon dalam tubuh. Topik yang kedua yaitu organ-organ reproduksi pria, di mana organ-organ reproduksi pria terbagi atas dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu organ eksternal, yang pertama penis. Penis merupakan alat kopulasi yang berfungsi menyalurkan sperma ke vagina saat ejakulasi, serta menjadi saluran keluarnya urin dari tubuh. Penis ini tersusun dari jaringan erektil yang dapat terisi darah saat terjadi rangsangan sehingga menghasilkan ereksi, memungkinkan proses reproduksi dapat berlangsung optimal. Adapun yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang membungkus testis. Fungsinya menjaga suhu testis tetap stabil, yaitu sekitar 2-3 derajat Celcius lebih rendah dibanding suhu tubuh. Suhu yang lebih rendah sangat penting karena spermatogenesis tidak berjalan efektif pada suhu yang terlalu tinggi. Skrotum ini memiliki otot kremaster yang dapat berkontraksi atau relaksasi untuk menggerakkan testis mendekati atau menjauhi tubuh sesuai perubahan suhu. Selanjutnya yang bagian B itu organ internal, yaitu yang pertama ada testis. Testis ini adalah organ utama yang memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis. Di dalamnya terdapat tubulus seminiferus, yaitu tempat pembentukan sel sperma berlangsung. Testis juga menghasilkan hormon testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig untuk mendukung fungsi reproduksi dan perkembangan seksual pria. Selain testis, ada yang kedua yaitu ada epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran panjang dan berkelok yang berada di belakang testis. Disinilah sperma mengalami proses pematangan sehingga mampu bergerak dan membuahi sel telur. Selanjutnya, epididymis ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sebelum dikeluarkan saat terjadinya ejakulasi. Lalu yang ketiga ada phase difference, di mana phase difference ini yaitu saluran panjang yang mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Dinding vas deferens memiliki lapisan otot yang berkontraksi secara ritmis untuk mendorong sperma ketika terjadi ejakulasi. Lalu ada uretra. Uretra ini berfungsi sebagai jalur akhir tempat keluarnya urin dan sperma. Meskipun memiliki dua fungsi, tubuh memiliki mekanisme yaitu sehingga urin dan semen tidak keluar bersamaan. Karena saat ejakulasi, jalur urin otomatis tertutup. Yang kelima ada kelenjar aksesori. Kelenjar-kelenjar ini menghasilkan berbagai cairan yang membentuk semen dan sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup sperma. Lalu yang keenam ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini menghasilkan cairan kaya fruktosa yang menjadi sumber energi utama sperma. Cairan ini membentuk sebagian besar volume semen dan membantu meningkatkan kelincahan sperma. Yang ketujuh ada kelenjar prostat, yaitu
yang menghasilkan cairan alkalis yang menetralkan lingkungan asam pada vagina. Cairan prostat ini mengandung enzim dan nutrisi penting yang menjaga sperma tetap aktif lebih lama. Yang kedelapan ada kelenjar bulboretra atau biasa dengan sebutan Cooper yang menghasilkan cairan pelumas yang dikeluarkan sebelum ejakulasi untuk membersihkan dan menetralkan uretra dari sisa urin yang dapat merusak sperma. Selanjutnya ada fungsi sistem reproduksi pria, yaitu yang pertama spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Proses ini sangat dipengaruhi oleh hormon dan suhu lingkungan testis. Yang kedua ada pematangan sperma berlangsung di epididymis, di mana sperma memperoleh kemampuan bergerak dan membuahi sel telur. Lalu ada transportasi sperma yang dilakukan oleh vas deferens yang membawa sperma menuju uretra untuk dikeluarkan. Lalu ada ejakulasi, di mana ejakulasi ini merupakan proses pelepasan semen yang keluar dari tubuh melalui uretra akibat kontraksi otot-otot reproduksi. Lalu ada produksi hormon testosteron, yaitu mengatur dorongan seksual, pertumbuhan otot, perubahan suara, serta perkembangan berbagai ciri seksual sekunder lainnya. Selain fungsi, ada hormon reproduksi pada pria. Yang pertama ada FSH yang berfungsi merangsang pembentukan dan pematangan sperma dengan membantu aktivitas sel Sertoli di tubulus seminiferus. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormone yang merangsang sel Leydig di testis untuk menghasilkan testosteron yang sangat penting dalam proses spermatogenesis. Yang ketiga ada testosteron, yaitu hormon utama pria yang mengontrol perkembangan seksual, pembentukan sperma, peningkatan massa otot, pertumbuhan rambut di tubuh, suara lebih berat, serta memengaruhi libido dan fungsi seksual. Lalu ada komponen semen, di mana semen adalah cairan reproduksi pria yang keluar saat ejakulasi dan berfungsi sebagai media pelindung serta pembawa sperma menuju saluran reproduksi wanita. Komposisinya terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, ada sperma, yaitu kurang lebih dari 5%. Sperma merupakan sel reproduksi pria yang membawa materi genetik. Meskipun jumlah volumenya kecil dalam semen, sperma adalah komponen paling penting karena bertanggung jawab untuk membuahi sel telur. Setiap ejakulasinya mengandung jutaan sperma yang harus bergerak melalui cairan semen untuk mencapai ovum. Yang kedua ada cairan vesikula seminalis, merupakan bagian terbesar dari volume semen. Cairan ini kaya akan fruktosa, yaitu gula sederhana yang menjadi sumber energi utama bagi sperma untuk bergerak. Vesikula seminalis juga menghasilkan zat pengental yang membantu semen menggumpal sesaat setelah ejakulasi, sehingga sperma terlindungi dan tidak langsung mengalir keluar. Selain itu, cairannya mengandung prostaglandin yang membantu mempermudah perjalanan sperma dalam sistem reproduksi wanita. Yang ketiga, ada cairan prostat, yaitu berjumlah kurang lebih dari 30%. Cairan prostat ini bersifat sedikit alkalis untuk menetralkan lingkungan asam pada vagina, sehingga sperma dapat bertahan hidup lebih lama. Cairan ini juga mengandung berbagai enzim seperti PSA atau biasa disebut dengan prostat-specific antigen yang berfungsi mengencerkan kembali semen setelah menggumpal, sehingga sperma dapat bergerak lebih bebas menuju sel telur. Kandungan mineral dan protein lainnya juga membantu mempertahankan kualitas dan vitalitas sperma. Lalu yang keempat ada cairan dari kelenjar Cooper yang jumlahnya paling kecil dan sangat kecil. Cairan ini merupakan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi dan berfungsi sebagai pelumas serta membantu menetralkan sisa-sisa urin yang bersifat asam di uretra.
Nah, kondisi uretra yang lebih netral ini membantu sperma bergerak tanpa mengalami kerusakan akibat keasaman. Walaupun volumenya kecil, perannya sangat penting dalam mempersiapkan jalur keluarnya sperma. Materi yang ingin saya bahas yaitu kelainan dan gangguan reproduksi pria. Sistem reproduksi pria dapat mengalami berbagai gangguan yang memengaruhi produksi sperma, kemampuan ereksi, hingga kualitas kesuburan. Ada beberapa kelainan yang umum terjadi. Yang pertama ada varikokal, di mana varikokal ini merupakan pelebaran dan pembengkakan pada pembuluh darah vena di dalam skrotum. Kondisi ini mengganggu aliran darah sehingga meningkatkan suhu di sekitar testis karena spermatogenesisnya membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu tubuh. Varikokal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas sperma, menurunkan jumlah sperma, hingga menyebabkan infertilitas jika tidak ditangani. Yang kedua ada ejakulasi dini, yaitu merupakan kondisi ketika pria mengalami ejakulasi lebih cepat dari yang diharapkan selama hubungan seksual. Lalu ada gangguan ini sering berkaitan dengan faktor psikologis seperti kecemasan, stres, atau kurangnya kontrol atas refleks ejakulasi. Ejakulasi dini tidak mengganggu produksi sperma, tetapi dapat memengaruhi keberhasilan pembuahan. Yang ketiga ada impotensi disfusi ereksi, yaitu ketidakmampuan mempertahankan atau mencapai ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Penyebabnya bisa bersifat fisik, seperti gangguan pembuluh darah, diabetes, hipertensi, atau hormonal, tetapi juga bisa bersifat psikologis. Kondisi ini dapat menghambat proses ejakulasi sehingga memengaruhi kesuburan pada pria. Lalu, yang keempat ada infertilitas. Infertilitas ini terjadi ketika jumlah, bentuk, atau kualitas sperma tidak memadai untuk membuahi sel telur. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari kelainan genetik, paparan panas berlebih, radiasi, merokok, alkohol, infeksi, hingga gangguan hormon. Nah, pemeriksaan ini biasanya diperlukan untuk menentukan penyebab pastinya. Yang kelima, kanker prostat merupakan kanker yang tumbuh pada kelenjar prostat dan lebih sering terjadi pada pria usia lanjut. Kanker ini dapat menyebabkan gangguan buang air kecil, nyeri, hingga penyebaran sel kanker ke jaringan lain jika tidak ditangani. Prostat yang terganggu juga dapat memengaruhi cairan semen yang dihasilkan. Yang keenam ada kanker testis. Kanker testis ini pertumbuhan sel abnormal pada testis yang dapat mengganggu produksi sperma dan hormon testosteron. Biasanya ditandai dengan benjolan pada testis, rasa berat di skrotum, atau nyeri. Penyakit ini umumnya muncul pada pria usia muda dan harus segera mendapatkan penanganan medis. Yang ketujuh ada orkitis. Orkitis adalah peradangan pada testis yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, termasuk virus gondongan atau mumps. Kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan demam. Yang terakhir ada epididymitis, yaitu merupakan peradangan pada epididymis yang biasanya terjadi akibat infeksi bakteri, termasuk infeksi menular seksual. Gejalanya meliputi nyeri skrotum, bengkak, kemerahan, dan demam. Yang menjadi kesimpulan pada materi ini yaitu sistem reproduksi pria terdiri dari organ internal dan eksternal yang saling bekerja sama dalam membentuk, mematangkan, dan mengeluarkan sperma serta menghasilkan hormon testosteron yang mengatur fungsi reproduksi dan ciri seksual pria. Proses spermatogenesisnya yaitu keseimbangan hormon FSH, LH, testosteron, dan peran kelenjar aksesori sangat penting untuk mendukung kelangsungan reproduksi yang normal dan sehat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih.